Mikrobiologi dan Parasitologi untuk semester 5 Fakultas Kedokteran, Mikrobiologi dan Parasitologi. Berikut adalah penjelasan rinci dan terstruktur mengenai mikrobiologi dan parasitologi yang biasanya dipelajari pada semester 5 dalam program kedokteran. 1. Pengantar mikrobiologi dan parasitologi. Definisi mikrobiologi: ilmu yang mempelajari mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang dapat menyebabkan penyakit, patogen, atau bersifat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Definisi parasitologi: cabang ilmu yang mempelajari parasit, inangnya, dan hubungan antara keduanya, termasuk dampak parasit terhadap kesehatan manusia. Tujuan pembelajaran: memahami karakteristik mikroorganisme dan parasit yang relevan secara medis. Menganalisis mekanisme patogenisitas dan hubungan parasit inang. Mempelajari cara diagnosis, pencegahan, dan pengobatan infeksi mikroba dan parasit. 2. Mikrobiologi 2.1 Klasifikasi mikroorganisme. Bakteri, mikroorganisme prokariotik yang dibedakan berdasarkan bentuk, kokus, bulat, basil, batang, spiril, spiral. Gram positif atau gram negatif berdasarkan pewarnaan gram. Virus, partikel infeksius yang membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Dikelompokkan berdasarkan DNA atau RNA. Selubung, enveloped, atau tanpa selubung, non-enveloped. Jamur, mikroorganisme eukariotik yang dapat bersifat uniseluler, ragi, seperti Candida albicans. Multiseluler, kapang, seperti Aspergillus. Protozoa dan alga, organisme eukariotik yang sering ditemukan di air atau tanah, dan kadang menjadi patogen oportunistik. 2.2 Struktur mikroorganisme. Membran sel, dinding sel, kapsul, pili, flagel, dan spora. Komponen genetik seperti plasmid pada bakteri yang berperan dalam resistensi antibiotik. 2.3 Mekanisme patogenisitas mikroorganisme. Kemampuan adesi, melekat pada inang. Produksi toksin, toksin eksotoksin dan endotoksin. Kemampuan menghindari sistem imun, misalnya melalui perubahan antigenik. 2.4 Infeksi mikrobial. Infeksi bakteri, contoh, tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Infeksi kulit oleh Staphylococcus aureus. Infeksi virus, contoh, hepatitis B, HBV, influenza, HIV, AIDS. Infeksi jamur, contoh, Candidiasis, Candida albicans, Aspergillosis. Infeksi protozoa, contoh, malaria, Plasmodium spp, Amebiasis,
Entamuba histolitika. 2.5 Diagnosis mikrobiologi pemeriksaan mikroskopis, pewarnaan Gram, pewarnaan Ziehl-Neelsen. Kultur mikroba pada media selektif atau diferensial. Pemeriksaan serologi dan molekuler, PCR, ELISA. 2.6 Terapi mikrobial antibiotik untuk infeksi bakteri. Seperti amoksisilin untuk infeksi saluran pernapasan. Antivirus untuk infeksi virus, seperti oseltamivir untuk influenza. Anti jamur untuk infeksi jamur, seperti fluconazole untuk kandidiasis. Pencegahan, imunisasi, higienitas, dan penggunaan antiseptik. 3. Parasitologi 3.1 Klasifikasi parasit protozoa, organisme uniseluler, contohnya Plasmodium, penyebab malaria. Giardia lamblia, penyebab giardiasis. Cacing, helminths. Nematoda, cacing gelang. Ascaris lumbricoides. Trematoda, cacing pipih. Schistosomas pp. Castoda, cacing pita. Taenia solium. Ektoparasit, parasit yang hidup di permukaan tubuh inang, seperti kutu dan tungau. 3.2 Siklus hidup parasit siklus langsung, tidak memerlukan inang perantara, misalnya Enterobius vermicularis. Siklus tidak langsung, memerlukan inang perantara, misalnya Plasmodium spp. Membutuhkan nyamuk Anopheles sebagai vektor. 3.3 Mekanisme patogenisitas parasit merusak jaringan inang. Misalnya cacing gelang yang menyebabkan obstruksi usus. Mengonsumsi nutrisi inang, seperti anemia akibat infeksi Ankylostoma duodenale. Menginduksi reaksi imun yang merugikan inang, hipersensivitas. 3.4 Infeksi parasit protozoa, malaria, Plasmodium spp. Amebiasis, Entamuba histolitica, helminths. Ascariasis, Ascaris lumbricoides. Schistosomiasis, Schistosomas pp. Ektoparasit, Scabies, infeksi oleh tungau Sarcoptes scabiei. 3.5 Diagnosis parasitologi mikroskopis, pemeriksaan tinja, darah, atau jaringan. Tes serologi untuk mendeteksi antibodi atau antigen spesifik. Pemeriksaan PCR untuk mendeteksi DNA parasit. 3.6 Terapi parasitologi antiprotozoa, artemisinin untuk malaria. Metronidazol untuk amebiasis. Antihelmin, albendazole untuk infeksi cacing. Pencegahan, pengendalian vektor, nyamuk untuk malaria. Sanitasi dan kebersihan lingkungan. 4. Peran mikrobiologi dan parasitologi dalam kedokteran diagnosis, identifikasi mikroba dan parasit sebagai penyebab penyakit. Pencegahan, imunisasi, seperti vaksin BCG untuk tuberkulosis.
Pengendalian sanitasi untuk mencegah infeksi parasit. Pengobatan, terapi spesifik berdasarkan agen penyebab. Riset dan pengembangan, penemuan vaksin, obat, dan metode diagnostik baru. Kesimpulan mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi mengajarkan dasar-dasar penting untuk memahami agen infeksi penyebab penyakit dan cara mengelola infeksi tersebut. Pengetahuan ini sangat penting untuk diagnosis, pencegahan, dan pengobatan infeksi dalam praktik kedokteran sehari-hari.